ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bang Obon Tabroni, anggota DPR RI Komisi 10. Yang saya hormati Bang Rusdi Tamrin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil 5, Komisi berapa Pak? 3. Komisi 3. Yang saya hormati Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati kemarin Ketua PAC Iya, belakangnya. Gerindra Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para PAC Satria, alhamdulillah sudah hadir bersama saya Bang Obon. Saya hadir nggak sendirian, ini ada beberapa PAC, dan bahagia, Satria, ada Bang Umin, Cibarusa. alhamdulillah, Sekarang Timur, Sekarang Utara, Cikarang Barat juga. Sekarang Barat, ada lagi Bang. Sukakarya. Sukakarya nggak kesebut. Saya harus jujur, saya nggak bisa bilang yang nggak datang saya sebutin, tapi yang jelas yang saya sebutin ada perwakilan Bang Obon. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan buat Bang Obon Tabroni beserta tim yang hari ini sudah membuat atau mengadakan agenda mungkin ini rutin agenda yang beliau adakan, dan hari ini alhamdulillah kita kebagian bersilaturahmi juga dengan para ketua PAC Partai Gerindra yang alhamdulillah ini saya ketemu Bang Heldi, Bang Ustad, udah lama nggak pada ketemu, Bang Mandor. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu, bisa buka bareng kita sama-sama Bang ya di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Dan semoga kita hari ini juga diberikan kekuatan, puasanya biar sampai maghrib, sedikit lagi biar tahan ya. Ini di depan kita udah ada nasi sama air. Saya juga udah gorokok sebenarnya. Gak apa-apa ketua, bawa doang. Yang rokok takut lupa. Alhamdulillah, saya nggak banyak Bang Obon karena capek, nggak bisa banyak ngomong. Cuma ada 2 pertanyaan yang mungkin saya akan layangkan buat Bang Obon selaku penggagas daripada silaturahmi bersama ini. Yang pertama, satu Bang Obon besok menyalon bupati apa enggak? Yang Siap. kedua, Bang Obon itu saya ini saya partai, dan mungkin saya jelas mengawal dan mengamankan kebijakan partai, dan Bang Obon hari ini ada di Komisi 10. Kira-kira bisa tidak Satria ini bisa berkontribusi masyarakat Kabupaten Bekasi lewat Bang Obon yang dalam hal ini untuk di Komisi 10. Karena saya nggak punya visi, nggak punya misi, karena kalau saya punya visi dan misi nanti sama timnya Bang Obon elek. Yakin timnya Bang Obon lebih cakep, lebih mantap. Jadi saya cuma minta itu aja. Yang pertama tadi pertanyaan saya, mau nyalon bupati apa enggak. Yang kedua itu Satria bisa berkontribusi pembangunan di Kabupaten Bekasi melalui fungsinya Bang Obon dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama untuk selamat datang untuk abang saya, sahabat saya. Kalau saya ke utara, saya sering bareng sama dia, tabrak-tabrakan kemarin Bang ya. Bang Rusdi Tamrin, beliau adalah anggota DPRD dari Gerindra yang sangat luar biasa kontribusinya, baik kepada partai ataupun kepada masyarakat. Kita berikan aplaus untuk beliau.
Bang Iwan, ya sahabat saya diskusi segala macam dengan segala problematika dan persoalan yang ada. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Saya khawatirnya beliau nggak hadir. Kalau waktu nggak hadir, beliau nggak hadir kan amlong. Kita ngapain ini? Kita ngobrol apa dia? Bang, kedengeran nggak suara saya di belakang? Ya, kedengeran ya. Makasih Bang Iwan dan juga Bang Ajuk ya sering jadi chattingan atau yang lain-lain. Dan tentu hari ini sahabat-sahabat saya dari kecamatan paling utara Muara Gembong, kemudian paling selatan Cibarusa, Bojong Mangu, hadir Cibarusa Bojong Mangu, hadir ya. Kemudian paling baratnya berarti Tambun Selatan, dan paling timurnya dari mulai Kebayuran, Kedung Waringin, dan Belu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga sahabat-sahabat saya Satria yang kemarin waktu banjir kita sempat abrak-abrakan, udah kayak berang-berang luar biasa itu. Saya juga bingung Bang, itu pada dapat itu dari mana kali itu ya. Yang juga sempat mengawal saya juga, sempat kita langsung turun ke masyarakat karena banjir kemarin adalah banjir yang luar biasa bagi masyarakat, musibah yang sangat luar biasa bagi masyarakat Bekasi. Rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah lagi hari ini saya bisa bersilaturahmi. Ini adalah rangkaian dari silaturahmi saya ke beberapa wilayah, ke beberapa tempat. Dimulai saya kemarin dari dapil 1, saya ketemu sahabat-sahabat saya. Kemudian dapil 2, dapil 3 yang lain-lain. Masih ada beberapa wilayah yang belum saya sambangi. Minggu besok saya akan ke daerah utara, dari mulai Sukawangi, kemudian Kebayuran, Cabang Bungin, dan wilayah-wilayah yang lain. Kenapa saya harus lakukan itu semua? Ada yang bilang, ada yang tanya, Bang, apakah ini kaitan dengan rencana untuk pilkada Kabupaten Bekasi? Ya saya sampaikan pada rekan-rekan kemarin itu. Bagi saya, terlepas pilkada atau segala macam, turun ke jalan, saya bukan berarti saya orang hebat, enggak lah. Tapi rasanya saya turun ke jalan, saya turun ke wilayah-wilayah, ketemu masyarakat, segala macam, maknanya itu banyak. Satu tentu silaturahmi. Yang kedua, saya bisa menjadi paham, saya bisa menjadi lebih tahu tentang persoalan-persoalan yang ada, tentang situasi dan problematika yang ada di masyarakat Kabupaten Bekasi. Tentang pilkada itu persoalan lain, tentang hal-hal yang lain. Bagi saya jalan aja. Makanya ketika saya berprinsip seperti itu, nggak ada kata capek. Banyak orang bilang, Bang, tiap hari keliling-keliling kan kelihatannya seger aja, kok biasa-biasa aja. Karena kalau kita lakukan sesuatu, kita lakukan dengan berharap, maka pasti kecewa. Itu udah hukum alam. Saya berharap misal besok itu saya kelilingnya itu orang mendukung saya segala macam. Pada saat di wilayah tersebut orang tidak mendukung saya, yang ada kecewa. Tapi kalau kita jalanin sesuatu tanpa harapan dukung atau segala macam, insya Allah enjoy aja, insya Allah nyaman aja. Karena yang namanya manusia, kalau sesuatu tidak dilakukan dengan keikhlasan, sesuatu karena ada sesuatu, maka ya tadi capek itu pasti. Jalan aja. Saya yakin kalau kita lakukan silaturahmi jalan segala macam, maka ya kontribusi juga pasti ada. Hari ini Gerindra, tapi sebetulnya sebelum hari ini bulan apa kita pernah ketemu waktu itu? Bulan Januari kali ya? Januari saya ketemu sama teman-teman dari wilayah-wilayah yang ada. Saya sampaikan, kalau kamu ketemu sama saya, welcome aja. Saya tinggal di Kabupaten Bekasi, nomor handphone saya juga masih lama, seperti itu. Buka acara, insya Allah saya hadir. Termasuk juga pertemuan saya terakhir dengan teman-teman Satria, ya saya lupa lah beberapa bulan yang lalu di sini juga Bang Ajuk ya. Ini juga, sehingga tadi kalau komunikasi kita jalan, komunikasi kita nyampe, insya Allah banyak persoalan kita bisa selesaikan. Yang lain rekan-rekan sekalian, ada salam dari pimpinan-pimpinan kita tentu di pusat menyikapi situasi yang ada. Bahwa saya mengingatkan aja bahwa kemarin Gerindra saya bicara Bekasi dan Jawa Barat aja dulu. Bekasi jelas kita mayoritas. Jawa Barat hampir 4,3 juta penduduk Jawa Barat memberikan suaranya, mempercayakan itu semua ke kita semua. Tentu Jawa Barat. Bagaimana trennya ke depan? Bagaimana situasi ke depan? Dari survei-survei yang ada, yang sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, masih menempatkan
Ketua Dewan Pembina kita atau Pak Prabowo ini masih nomor 1 sampai dengan hari ini. Beliau berada di kisaran 20% untuk survei yang ada. Kalau dilakukan pemilihan presiden masih 20%. Menyusul ada nama Anies, menyusul ada nama Ganjar, Pak Ganjar, dan nama-nama yang lain, Pak Sandiaga Uno atau yang lain-lain. Ini modal. Bagaimana trennya kita nggak tahu ke depan. Tapi dari beberapa survei, tren ini baik. Tinggal tren yang ada, situasi yang ada, ini akan sia-sia. Kalau, selamat datang ya sahabat kita, Bang Arya. Ya kalau dia hadir, saya tuh tadi ngomong banyak, udah mau bilang topik aja kali ya. Ya, saya lanjut. Tadi saya sampaikan tentang hasil survei. Trennya ke depan gimana? Gerindra sampai dengan hari ini kita masih sangat luar biasa. Terutama tokohnya yaitu Pak Prabowo. Seandainya pemilihan presiden dilaksanakan sekarang dari data-data dari hasil survei yang ada, apapun surveinya. Nah, gimana dengan ke depan apa yang harus kita lakukan? Karena survei yang ada sekarang ya tentu dia bisa turun, tapi juga bisa naik. Tergantung siapa? Tergantung kita yang hari ini berada di akar rumput. Tergantung kita yang hari ini berada di tengah-tengah masyarakat. Tergantung kita semua yang hari ini orang taunya abang-abang saya segala macam adalah bagian dari partai Gerindra. Maka yang tadi saya sampaikan, untuk itu kalau bagi saya sederhana. Kalau bagi saya, ya saya silaturahmi terus silaturahmi segala macam. Yang nggak ada sesuatu yang sia-sia dari silaturahmi yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tadi disampaikan bahwa saya berada di Komisi 10. Apa sih Komisi 10? Komisi 10 terkait dengan pendidikan. Komisi 10 terkait dengan olahraga. Komisi 10 terkait dengan ekonomi kreatif. Komisi 10 juga terkait dengan perpustakaan dan yang lain-lain. Hari ini saya berada di Komisi 10. Sebelumnya saya berada di Komisi 6. Sebelumnya saya berada di Komisi 3. Sebelumnya saya berada di Komisi 9. Jadi masih tinggal berapa lagi pampak awas orang saja orang udah bisa iniin. Ya apapun bagi saya ini berkah. Karena dengan saya masuk di Komisi 10 hari ini, saya menjadi paham persoalan olahraga. Saya menjadi lebih paham tentang bagaimana ekonomi kreatif, bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kita. Saya juga menjadi lebih paham tentang persoalan pendidikan. Betapa hari ini kualitas pendidikan Indonesia sangat-sangat di bawah. Ada yang bilang kita itu nomor 5 terbawah kualitas pendidikan. Padahal kita kadang-kadang mengabaikan pendidikan. Kita kadang-kadang menganggap pendidikan itu gak penting. Pendidikan itu tentang nasib anak kita, nasib bangsa ke depan. Ya, hari ini saya fokus di pendidikan, di mana persoalan pendidikan, di mana peta jalan pendidikan, kemarin persoalan guru-guru honor, kemudian dan yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian, rasanya salah ketika saya lebih banyak berbicara. Sama seperti pertemuan kemarin. Saya hadir di sini bukan dalam kaitan dengan kampanye atau yang lain-lain yang mengharuskan seseorang itu banyak bicara. Tapi hari ini saya rasa saya harus lebih banyak mendengar, saya harus lebih banyak mendapatkan masukan, saya harus lebih banyak mendapatkan kritik dan saran dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan hari ini. Tadi sudah dimulai dengan 2 pertanyaan dari Bang Ajung tentang bagaimana ke depan Bupati, kemudian apa sesuatu yang saya bisa berikan. Pertanyaan saya harap bukan hanya dari Bang Ajung saja, tapi dari kita semua. Kita adalah bagian dari keluarga besar. Kita adalah bagian dari satu rumah yang bernama Gerindra. Rasanya jangan ada dalam pikiran teman-teman, jangan ada dalam benak bapak-bapak sekalian, oh Bang Obon itu di pusat, Bang Obon itu DPR RI, Bang Obon itu segala macam. Saya masih anggap saya orang Bekasinya aja lah. Anggap saya orang Kebayuran, yang dibesarkan di Kebayuran, yang hari ini saya tinggal di Cikarang Barat. Kalau memang dianggap DPR yang itu terlalu tinggi, mesti sebetulnya dalam keseharian saya nggak merasa sebagai bagian dari DPR itu segala macam. Sehingga kalau teman-teman ngomong Bang Dewan segala macam, itu kan ngomong, jangan panggil saya Dewan. Ya kenapa Bang, katanya nggak mau dipanggil Dewan? Seolah-olah ada jarak. Saya Dewan, Anda masyarakat.
saya anggota DPR, kalau lama-lama tiap hari kuping saya dewan, kan mangkrak. Benar Bang ya? Mangkrak, dan kita bisa bikin jarak. Anda rakyat, saya dewan, dan lain-lain. Dengan nyebut nama langsung, yang seusia bisa nyebut nama, yang lebih muda bisa nyebut abang, dan lain-lain. Bagi saya itu justru lebih nyaman. Ya silakan, ada yang mungkin yang menambahkan pertanyaan dari Bang Ajuk, atau memberikan saran, atau apapun. Kadang-kadang orang buka hati gitu Bang, kalau disuruh nanya dia diam. Begitu bubar, tadinya mau ngomong katanya, bubar, orangnya udah buru pergi. Itu apa? Itu salah satu persoalan kita, masyarakat Bekasi. Apa itu persoalannya? Ininya, kepercayaan dirinya kadang-kadang. Kalau ada pertemuan nih, anak-anak sekolah yang lain-lain, ada pertemuan kayak begini, bocah Bekasi pasti minggir di belakang tuh. Bocah mana-mana di depan. Dari situ aja kita udah kalah tuh. Saya mulai dengan sambil menunggu teman-teman, sambil menunggu saran atau segala macam dengan pertanyaan Bang Aju. Pertanyaannya adalah, apakah gimana Bang tentang bupati lah, tentang bupati bagaimana ke depan? Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau bicara kenyamanan dalam hidup, kenyamanan lebih nyaman itu jadi anggota DPR RI. Kita masih bisa ngaprak kemana-mana. Tamu-tamu terbatas. Ada apa-apa yang diserang bareng-bareng. Kalau bupati ada persoalan, satu aja bupati kan. Tapi kalau dewan, bareng-bareng. Dewan begini, macam. Waktu saya nyandariin, saya mungkin kemana. Masa reses, tahu sendiri. Kalau di DPRD kena kopi 3-3, kalau kita mah kagak. Tahu sendiri. Terus lagi apa? Kalau bicara tentang DPR RI, kita turun kemana-mana. Ya tahu sendirilah, levelannya siapa DPR RI itu. Mau ketemu gubernur mana, mau ketemu bupati mana, mau ketemu lembaga badan mana, pasti berbeda ketika bicara jabatan DPR RI. Kalau ukurannya adalah kenyamanan, kalau ukurannya adalah ya kita mentingin diri kita aja. Tapi kalau lihat situasi yang saya keliling, tentang kemarin banjir, kemudian tentang persoalan pendidikan, tentang persoalan tenaga kerjaan, tentang persoalan-persoalan yang lain, rasanya melihat itu semua sebagai warga Bekasi, sebagai orang Bekasi, kalau dalam bahasa kita mah gatal juga, dalam bahasa kita. Tapi tentu bicara hari ini adalah bicara partai. Kalau kemarin, kemarin saya adalah calon bupati independen. Hari ini gue punya calon, sepanjang gue punya KTP kelar. Urusan wakil gimana gua, urusan maju gimana gua, begitu. Urusan segala macam. Ketika saya menjadi bagian dari partai, maka ada kewenangan yang lebih tinggi. Ada situasi yang mengharuskan sebagai kader Gerindra, tentu saya harus tunduk dan taat pada keputusan partai. Jadi tadi, kalau bicara nyaman, sekarang nyaman banget, kalau bicara nyaman. Tapi kalau bicara situasi, saya nggak usah banyak cerita lah. Banyak cerita, dan itu harus kita perbaiki bersama tentu. Apalagi tadi Bang Iwan bilang, kita adalah partai terbesar, kita adalah pemenang, marwah kita, betul Bang ya, kebanggaan kita harus ditunjukkan. Makanya kalau diinstruksikan partai saya siap, tapi kalau ternyata partai berpikiran jangan ngomong kayaknya lebih potensi DPR, suarakan hak-hak rakyat, suarakan kepentingan rakyat, saya ikut tunduk dan patuh terhadap keputusan yang ada. Tentang apa yang bisa kita kerja bareng untuk Satya. Saya nggak bicara Satyanya dalam ansih, tapi saya bicara partai atau yang lain-lain. Di Komisi 10, ininya gini, saya pindah-pindah nih. Untungnya saya banyak tahu dari persoalan BUMN, persoalan tentang kesehatan, tenaga kerja, persoalan yang lain-lain, karena pindah terus. Untungnya, enggak untungnya adalah program itu nggak pernah tuntas. Saya punya cita-cita kemarin itu minimal setiap desa di Kabupaten Bekasi ada yang namanya BLK dulu. Baru saya realisasikan. Baru berapa Mas? 6. Itu BLK-nya keren banget. Kenapa saya dorong adanya BLK di Kabupaten Bekasi? Hari ini di
bicara tentang kesempatan kerja, hari ini bicara pengangguran, hari ini bicara situasi ekonomi. Salah satu solusinya adalah bagaimana profesionalisme anak-anak kita, adik-adik kita lebih bagus. Makanya saya bikin BLK. BLK saya nggak BLK ecek-ecek. Saya ingin BLK mendorong BLK multimedia. Ya. BLK multimedia, kemudian BLK apa nih? Komputer dan yang lain-lain. Itu ada beberapa bahasa dan yang lain-lain. Saya bilang ke pesantren ke yang lain, Pak, dengan adanya BLK ini kita berharap santri-santri segala macam lah. Setidaknya santri-santri kita masuk BLK yang anaknya agak-agak kurang kemampuannya kurang, kalau ngedesain undangan lo bisa lah. Yang agak pinteran dikit, dia bisa jadi seorang kalau multimedia itu video konten misal. Itu kan gila-gila tuh profesi video konten itu, YouTuber. Yang anaknya lebih hebat lagi, dia bisa bikin aplikasi. Hari ini ketika bicara teknologi, kan aplikasi itu penting banget. Aplikasi itu sesuatu yang tren itu kan di situ. Apalagi ke depan, 4.0 dan yang lain-lain. Tapi tadi program saya tidak sempat banyak berjalan karena saya kemudian pindah. Saya pindah di Komisi 6. Apa yang saya lakukan di Komisi 6? Komisi 6 saya mendorong bagaimana ekonomi kreatif itu muncul. Bagaimana pembatik di Kabupaten Bekasi ini bisa eksis. Karena Bekasi itu luar biasa dari segi, berapa menit lagi? Oh, masih lama ya. Yang jelas gini aja, kalau masih lama ini jangan pernah dibuka dulu nih. Kalau ini dibuka, udah kagak gua ngomong apa aja udah dengerin. Ngambreng. Yang ada di pikiran dilihat, oh, Allah. Ini dulu, itu bengkol dulu. Tahan aja sih, tahan dulu. Sampai beduk baru dikasih. Jangan ngambreng. Ah, kamu kalau didengar aja bang. Ya, setuju ya. Ya. Kenapa? 15 menit lagi. Saya lanjut. Saya di Komisi 6 kemarin beberapa minggu itu sempat program lagi. Karena saya bilang potensi di kawasan industri dengan pabrik ada kurang lebih sekitar 350.000 pekerja. Kalau seandainya bajunya ibu bapak dikasih batik ini aja begini ya, karena 20 cm kali 350.000, 70.000 meter persegi keserap industri. Yuk kita bareng-bareng dan yang lain. Saya mau ngembangin kemarin itu kopi mas ya, kopi. Jadi begitu karena trennya ke depan kan kita usaha itu trennya ke depan apa? Begitu kopi saya mau diskusikan, banyak yang ngomong, bang kita sekolah tinggi-tinggi suruh jualan kopi. Kita sekolah tinggi-tinggi katanya kopi kan gampang tinggal dirobek sasetnya, kasih air termos diaduk. Udah dasar orang banget. Bukan kopi begitu, malih. Apa namanya kopi barista ya? Kopi itu beneran. Coba lihat, janji jiwa. Tahu kan? Kok bisa? Itu dari mana? Barista. Tren hari ini adalah kopi, sampai ke depan kopi. Dianggapannya teman-teman, jualan kopi apa? Kopi itu ngapain harus belajar? Cuma tinggal ngerobek gitu kan? Saset. Ngerobek saset, tuangin air termos kita aduk. Ya, selalu dah. Bapaknya mah. Yang lain lah. Kaitan dengan Komisi 10, kaitannya adalah terkait dengan pendidikan. Nah, insya Allah, saya Kabupaten Bekasi itu, karena kan persoalan saya lihat salah satunya adalah pendidikan. Covid banyak orang yang awalnya mapan menjadi turun pendapatannya. Covid banyak membuat orang-orang yang berpenghasilan cukup, kemudian dia bisa menjadi drop. Padahal penting anak kita tetap sekolah, anak kita tetap melanjutkan pendidikan. Apalagi situasi hari ini dengan sekolah masih belum bisa tatap muka langsung. Untuk itu Bekasi saya alokasikan 23.000 beasiswa. Kasih. Enggak aduh. 23.000 coba kalau dikali sejuta aja rata-rata 23 miliar itu duit itu hampar-hampar. Cuma tapi dalam bentuk duit. Jadi ada 23.000, nanti teknisnya rahmat. Beasiswa itu gimana, kemudian mekanismenya gimana, waktunya gimana, kemudian dan yang lain-lain nanti rahmat jelasin. Itu bisa kerja bareng bang. Misal gini, saya alokasikan misal untuk untuk partai, misal di Kabupaten Bekasi 1.000 atau berapa, terserah pembagiannya. Saya saat dulu waktu misalnya sembako atau yang lain-lain kan saya hitungnya satu kan, 3
Itunya satu, terserah dari teman-teman instruktur membaginya gimana, mengalokasikannya gimana. Itu yang pasti nanti sebenarnya Rahmat bisa jelasin. Saya rasa itu Bang, dua pertanyaan tadi, pertanyaan tentang ke depan, saya ikut mekanisme. Kalau kerja bareng, ya bisa aja, misalnya Satria berapa, partai berapa yang kita bisa share hari ini. Saya rasa itu. Kemudian ada yang mau nanya nggak? Pak, Ya. di partai sebelah ada anggota DPRD yang pegang pimpinan daerah partai, dan memang sepertinya semangatnya itu kalau bahasa terdekat gerbetan. Ya. Terus gue yang megang sekalian dah ke partai. Ya. Nah ini kan di Bekasi juga banyak sekali persoalan. Ya. Persoalan yang bukan cuma persoalan yang orang pekerjanya tahu, tapi banyak yang tahu. Ya. Orang awam itu tahu kalau Bekasi jalannya masih banyak rusak. Ya. Nah, pertama nih, pernah nggak tergerak atau malu gitu kalau ngobrol-ngobrol di Senayan? Dari mana Pak? Bekasi sekarang. Jangan berjilat itu ya. Jangan laporan KPK mulu itu. Iya. Ini kan hal-hal yang pertama malu, dan kedua tergerak. Pernah nggak sih kayak gitu buat kondisinya? Itu pertama. Kedua, ketika tergerak dan malu, aku mau ngapain nih? Tapi ternyata tadi ada persoalan di partai nih. Kalau bicara dari pribadi kan memang harus tergerak. Cuman kan tadi abang bilang ada mekanisme partai, ada lain-lain. Nah sebagai pribadi, abang akan bersikap seperti apa tuh? Nanti buat Bekasi. Ya jadi gini Bang, kalau di pusat sesuai dengan apa namanya ya mekanisme ya, saya berada di Komisi 10, saya ngomong tentang persoalan Komisi 10. Hari ini adik-adik kita, anak-anak kita sekolah masih tetap di rumah, muncul persoalan, potensi konflik tinggi, angka drop out-nya sekolah juga tinggi, pernikahan di bawah usia juga di bawah usia juga tinggi, moralitas anak-anak kita juga tinggi. Kalau di pusat, saya berjuang untuk mendorong Bekasi itu dari mulai program vaksin dipercepat dan yang lain-lain. Tapi kalau di Bekasi, bagi saya apa aja. Artinya saya nggak menutup kemungkinan persoalan pendidikan aja, enggak. Saya hanya bicara persoalan olahraga saya, enggak. Itu terlalu sempit. Persoalan masyarakat Bekasi bukan hanya persoalan pendidikan aja, segala macam. Contoh kemarin ketika banjir. Banjir itu sesungguhnya bukan karena Citarum. Citarum itu hanya 4,5 meter kubik per detik. Tapi CBN 9,5 meter kubik per detik. Kapasitas Citarum berapa? Cuma 1.100. Jadi masih ada kelebihan air itu 3,5 meter kubik per detik. Sehingga kan banjir. Bukan karena Citarum. Orang kan bilangnya Citarum. Citarum itu ada 4 bendungan. Ditahan di Saguling, ditahan di Cirata, ditahan di Jatiluhur, ditahan di Walahan. Tapi yang namanya CBN mati pisan HP-nya. Sampai ke sini nyelonong aja, nggak ada tahanan apapun. Dari CBN itu Bang, apa yang saya lakukan? Kaitan saya sebagai Bekasinya, saya program nanti penghijauan kerjasama dengan Citarum Harum. Itu masih dalam ingin saya lah. Kemudian yang kedua, kemarin saya ada pendidikan dari teman-teman Satria, saya undang juga kan? Betul. Ada yang ikut nggak kemarin? Siap. Water Rescue. Siap. Iya, ada ya. Kita kemarin analisa saya semangat luar biasa, ilmu nggak ada, bener Bang ya? Betul. Diajarin cara water rescue itu gimana. Ini contoh kasus aja Bang. Di pusat saya ngapain? Di pusat persoalan Citarum adalah kemenangan dari komisi yang lain. Maka saya sounding, ibu ini persoalan. Kalau bisa bendungan, kalau bisa yang lain. Karena saya DPR itu bukan eksekutor, tidak bisa langsung mengeksekusi. Tuh. Jadi itu Bang, secara intinya ada persoalan kayak persoalan di sini nih. Persoalan jalan, apa yang kaitan dengan pusat, misal persoalan tentang tempo hari itu, tahu nggak ada 5.000 hektar sawah jadi alah di kecamatan di bendungan di dekat CBL Rawalele, tahu nggak tuh?
Rawalele itu dampaknya 5.000 hektar sawah. Persoalannya sederhana. Jebol. Irigasi yang di Rawalele kan ambrol, gak benar-benar itu talan air dan Betul. clear. Kemudian apa lagi? Misal saya bukan komisi kesehatan, saya bukan ini segala macam, tapi ketika kaitan dengan vaksin bagaimana? Apa vaksin ini bisa masuk lebih banyak Kabupaten Bekasi sehingga herd imun itu bisa cepat, herd imun itu atau imunisasi kelompok lah bisa cepat. Jadi itu Bang. Kalau di antara anggota DPR dari dapil inilah dapil 7 ya komunikasi memang hampir nggak pernah, karena memang sekarang ini lebih banyak pertemuan itu virtual, lebih banyak. Jadi komunikasi ketemu itu jarang. Dan kadang-kadang juga nih ada kalau nggak salah apa saya lupa tuh, saya sounding ke Pemda Kabupaten Bekasi, Bang ada kegiatan gini. Saya nggak tahu, mungkin duit kita itu banyak, mungkin anggaran kita itu besar, mungkin anggaran pusat apa tuh anggaran pusat mungkin, sehingga kalau daerah lain nih Pemda itu berbondong-bondong, Pemda itu apa yang nge-pos, Bupati itu apa standby. Kita mau dari sini ke Senayan 45 menit, dari sini ke Istana Negara paling 1 jam, ke kementerian paling 1 jam. Nah itu Bang soal yang ada. Oke, masih ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, ya kami pikirannya lebih cabang. Kalau lebih datang loh. Gorengan, kalau itu mah. Pokoknya lebih bisa direkin tuh, gorengan sama sambal kacang itu nanti tuh. Sama lontong, udah. Jadi gitu kan. Betul. Hadir hari ini Bang Arya untuk rapat. Kami belakang. Sudah kami bantu. Ya. Suaranya udah Iya. Kalau gitu, ya Mas, gantian yang tadi itu. Ya, sekali lagi dari saya makasih banget hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan segala keterbatasan yang ada. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.